إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Barakah ingkang mugi-mugi sadoyanipun barokah manfaat, keluarga barokah manfaat, putra wayah putra mantu barokah manfaat, pendamelan barokah manfaat, rezeki barokah manfaat, dan sepanjang hidup kita dijadikan oleh Allah sebagai usia yang barokah manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para bapak saha ibu ingkang kula mulyakaken, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits, hadis nomor 6 di buku kita atau kitab kita ada di halaman 16. Halaman 16, hadis yang ke-6. Ayatul izzi wa qulil hamdulillahilladzi wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Rawahul Imam Ahmad. Di antara tanda-tanda keagungan Allah adalah ayat dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Surat Al-Isra ayat 111. Ayat yang dikutip oleh Nabi Muhammad SAW ini diawali dengan ayatul izzi, bahwa ini ayat adalah ayat keagungan Allah. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Bapak ibu sekalian, maksudipun ayat Al-Quran ingkang diwaos Nabi Muhammad SAW ini adalah ayat yang membahas tentang keagungan, kemahabesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ditekankan bahwa dalam ayat ini Allah tidak memiliki anak, Allah tidak memiliki sekutu, Allah itu esa, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara kemuliaanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan kados mekaten, wonten tiyang bepergian ke Yogyakarta. Piyantune niki berangkat piyambek, berangkat sendiri, dan dia tidak butuh pada yang lain. Kinten-kinten tiyang niki merdeka napa mboten? Merdeka. Mboten nenten kancane, mboten nenten yugane, mboten nenten bojone. Sekaligus dia itu tidak butuh pada siapapun. Berarti orang ini adalah orang yang bebas berkehendak sesuai dengan keinginannya. Badhe ten Jogja telung dinten, badhe tumbas nopo kemawon, kagungan arto, punya segala sesuatunya. Berarti orang ini adalah orang yang berkuasa menentukan dirinya sendiri dan berkuasa untuk menentukan ketentuan orang lain. Tapi lek menungso mboten enten, kados mekaten.
Biasanya kalau kita panjenengan pergi ke Jogja, saged kemawon sendirian, tapi kan kita masih butuh pada yang lain, butuh pada kendaraan butuh bensin, BBM tasik kedah memerlukan uang, betahaken arto, berarti kita masih butuh pada yang lain. Tapi pada satu aspek ketika kita berangkat sendiri, sangune cukup umpami pun, sangune cekap hotel sampun, mantun ngoten sudah pesan secara online, kendaraan sampun siap, sampun dibayar tikete, mboten beto lare-lare. Ini kira-kira ten Jogja bebas napa mboten? Terus beto arto 2M niki pinten? 5.500. Jenengan ten Malioboro tumbas napa kemawon bebas. Tapi biasae lek nggawa bojo sik kathik dielingno. Aja tuku iku, gak boto. Aja tuku iku boros, aja. Tiyang niki mboten bebas. Atau kemudian napa malih rekreasi beto yoga sekawan cilik-cilik. Biasanya tambah seneng napa tambah kesel niku ya. Ono sing nangis, ono sing ngompol, ono sing ini. Nggih, di satu sisi seneng, tapi kemudian ada sesuatu yang merepotkan kalau kita melibatkan orang lain. Benten kali lek tiyang niki berangkat piyambak, berangkat sendiri sekaligus tidak butuh pada yang lain. Niki menungso mboten enten. Menungso mboten enten. Dia bisa saja berangkat sendiri tapi masih butuh pada yang lain. Gusti Allah niki mboten. Allah itu Maha Ghani. Allah itu maha tidak butuh pada sesuatu pun. Allah Maha Esa, tidak punya anak, tidak diperanakkan, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menentukan panas, Allah mau menentukan hujan, Allah mau menentukan segala sesuatu, mboten enten sing ganggu. Mboten enten yang ikut campur tangan. Tidak ada yang kemudian mempengaruhi kehendak dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kandungannya seperti itu, maka dikatakan ini adalah ayatul izzi, ayat kemuliaan, keagungan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Allah Maha Esa, menentukan segala sesuatu bebas, berarti ini menunjukkan keagunganipun Gusti Allah. Dan dia bukan pula hina, tidak ada sifat kehinaan, kekurangan sedikit pun yang tersematkan dalam zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dzul jalali wal ikram. Segala kemuliaan, segala kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu waliyun. Yang kalau yang hina itu memerlukan penolong, Gusti Allah tidak memerlukan penolong dari satu pihak atau dari seorang pun. Wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Makanya ketika tiap kita kali sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita ini nggak ada apa-apanya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan apapun yang kita miliki lek boten ditolong kali Gusti Allah. Kita ini nol, tidak ada apa-apanya. Apa yang kita sombongkan di hadapan Allah, apa yang kita sombongkan di hadapan manusia. Dulu pernah kita sampaikan, kita pakai baju nalikane ndamel rasukan, umpamanipun panjenengan benikaken kancing atau mengancingkan benik, dongane pripun singen? Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi bila haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi saya baju ini dan saya mampu memakainya tanpa daya dan kekuatan apapun yang saya miliki kalau saya tidak ditolong oleh Gusti Allah. Donga napa niki? Damel napa? Donga damel kelambi.
Padahal kelambi niki lek dipikir-pikir, di antara mobil panjenengan, griya panjenengan, tanah sakniki ten Mulyarejo sak meter pinten? 5 juta, dereng bangune. Entek 300 400 juta, mantep 800 juta. Ketika kita pakai baju, rumah dibandingkan dengan baju, larang kelambi napa larang griya? Larang griya. Kelambi wonten sing 800 juta? Mboten enten. Duka malih lek klambine Syahrini ya. Tapi lek Sahrono mawon paling pol 400.000 niku. Paling pol 500.000. Napa malih rasukane tiyang jaler wis sak wontene wis koyo cagak listrik ngoten mawon. Pokoke mbejegler jegek wis gak ana modele. Paling 400.000. Itu pun kita akui, ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberi saya baju ini, memberi saya rezeki baju ini tanpa daya dan kekuatan apapun yang saya miliki. Lek mboten panjenengan tolong Gusti Allah, kita akui. Dan yang tidak kalah hebatnya pengakuan dalam doa ini, ketika kita pakai baju dan saya mampu memakainya, kula saged damel rasukan niki Gusti Allah berkat pitulung panjenengan. Kula saged nyelobokaken lengan ten klambi niki, saged mbenikaken kancing niki berkat pitulung panjenengan Gusti Allah. Kalau tidak ditolong oleh Gusti Allah, kita tidak mampu. Dan sekarang terbukti wonten tiyang sing kenging serangan penyakit tertentu, akhirnya damel klambine dhewe niki mbenikaken kancing mboten saged. Penyakit napa namine niki? Penyakit stroke. Penyakit stroke iki paling pembuluh darah mek kongslet napa ngoten, mungkin tersumbat, mungkin pecah sedikit. Padahal pembuluh darah itu kecil. Kita tidak mampu untuk melakukan semua mengendalikan itu. Tiang diowah kedik kemawon pembuluh darahnya. Pangapunten naudzubillah mati separuh. Pun mboten saged, wis njuk tolong kancane, njuk tolong anake, njuk tolong bojone untuk mengancingkan beniknya atau menyelobokkan tangannya di lengan bajunya. Apa yang kita sombongkan? La haula wala quwata illa billah. Belum lagi yang lain. Kula kagungan sepupu estri ten Bumi Ayu mriku. Kenging serangan stroke. Manten ngoten kula sambangi ten Rumah Sakit Saiful Anwar. Panggih garwanipun. Dirose garwanipun. Alhamdulillah, Dik. Jari dokter Mbak Yuni sampeyan iki wis perkembangan. Perkembangan ya napa Mas? Wis iso ngobano jempole. Ngobano jempol niki lho perkembangan terus. Perkembangan signifikan. Nggih tiang gerah. Lek gak loro ngono wis gak sadar, aja mek gerakno jempol ya. Segala macam jempol sakit jenengan gerakan. Jingkrak melaku mblayu bebas. Tapi lek wis kena penyakit naudzubillah, kena penyakit stroke titik pembuluh darah alit niku. Kongslet kedik mawon saged ngobahaken jempol niki dirasa dokter perkembangan signifikan. Belum lagi orang kalau naudzubillah kena penyakit kanker, kelenjar getah bening, naudzubillah. Apa yang kita sombongkan? Kita itu merasa tubuh kita panas. Dokter hanya bisa mengkaji. Oh, iki lek 36 normal. Lek 37 lek tirosi tiyang Mulyarejo slemenget. Napa? Semelenget, ya, semelenget. Lek 38 wis berarti rada napa? Rada panas. 39 panas, 40. Wonten sing sampai 45. Suhu tubuh manusia 45, kulit melepuh, jantung akan meledak, jantung akan hancur. Dokter hanya bisa mengkaji saene penurun panas, tapi siapa yang bisa mengendalikan? Ojo sampai nok ndure 42, ojo sampai 43, apa meneh 50. Pemale 50, manusia tidak mampu. Allah Maha berkuasa untuk menakar kadar panas tubuh kita itu ya seperti itu. Moro-moro iseng misalnya dalam tanda kutip nggih, Gusti Allah iseng tak getno ta swidak wong iki. Lah mbledak mbuldos jenengan ati ten Cangar. Kula kan asli Lumajang, singen SD niku rekreasine ten Cangar. Kapan nggih ten Cangar? Rapat pondok coba ten Cangar, duline ten Cangar. Rapatan Batu terus dulin ten Cangar. Mulai singen Cangar niki nggih panase sak monten nggih napa nggih? Gak moro-moro iseng ngono. Malaikat coba
pas wong kum-kum ana wong 30 iku getno nang 70 derajat. Coba. Allah Maha berkuasa. Fakultas Pertanian. Profesor guru besar itu hanya mampu lek bertani sing apik, varietas unggulnya seperti ini, bibit unggulnya seperti ini, pengairannya seperti ini, kalau ada hama nanti seperti ini, pupuk yang bagus untuk tanah yang seperti ini begini. Semua dikaji di Fakultas Pertanian, tapi mboten enten satu ilmu pun, tidak ada satu mata kuliah pun yang membahas ya apa carane ngodot pari. Carane ngodot pari. Napa wonten ilmune ngodot pari? Pari lek saene jam 10 kok odoten ya. Odoten cek tambah dawa. Api-apike jam 12 bengi odoten. Manusia cuma berikhtiar. Bibit unggul seperti ini. Lalu kemudian hama, kalau ada musim hama wereng nanti penumpasannya seperti apa? Adapun nanti yang menumbuhkan padi, memanjangkan, mengeluarkan buahnya, bulir-bulir padinya, itu semua sudah kehendaki pun Gusti Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah berada dalam aktivitasnya. Maksudnya yang menumbuhkan padi, menumbuhkan tanaman dan seterusnya. Makanya kalau kita makan di atas piring wonten nasi, kalau kemudian dibuang, ojo maneh sak upo, ojo maneh sak napa niki, sak napa niki, sak napa niki? Sak puluh, sak upo niki lek dipikir-pikir ya Allah, Gusti Allah ini menumbuhkan sawah ini, napa niki, pari sampai jadi nasi ini berproses. Mulai tanah, kemudian napa niki nandur, mulai kemudian nonton hama, kemudian bagaimana dicari caranya supaya tidak terkena hama wereng. Mantun ngoten dadi gabah sik digiling, mantun digiling dinawakaken sik dipepe malih digiling, mantun ngoten digodhog panas dengan sekian suhu. Manusia karek mengemplok saja nih. Kadang sik mbuah, kadang sik mbuah. Abah kula sering ngemutaken. Abah kula nek dahar bersih sampai tirose umi piringnya abahmu wis gak usah dikorai maneh. Gak usah dikorai maneh. Saking bersih niku. Kalau saya meninggalkan saupo, saaken le, saaken. Sego iki saupo, ngenteni sampean pangan iki iso 9 wulan iki. 9 wulan. Sik ngenteni napa niki lemah bibit, dipepe, digiling, kemudian digodhog, direbus dan seterusnya. Sampean mek karek mengemplok tok ae sampean tinggal. Kecuali kita pun kelompokan nih. Kalau kelompokan harus membuang, misalnya harus membuang, itu diniati untuk dikasihkan ke makhluk Allah yang lain misalnya. Terus mboten saged malih nih, mboten saged malih terpaksa membuang nasi. Kan ada makna mubadzir, tapi diniati supaya tidak mubadzir, diniati dikekno makhlukipun Gusti Allah yang lain. Misalnya kucing, no malih PT, gak apa-apa terpaksa dibuak iki Bu, ya wis dibuak ya apa maneh. Dibuak, gak iso dipepe dadi karak ngono. Gak iso iki wis Pak petang dina iki, setang dina. Wis dibuak nang sampah, diniati dikekno kucing, dikekno apa malih? Dikekno PT, dieker-eker segawon misalnya. Diniati untuk memberikan ini kepada makhluk Allah yang lain. Shallu ala Nabi Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Apa yang kemudian kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nol, kita ini tidak ada apa-apanya. Ini hadis yang ke-6. Hadis yang ke-7. Ibtaghu ar-rif'ata indallahi tahlumu amman jahila 'alaika wa tu'ta man haramaka. Rawahu Adi an Ibni Umar. Carilah kemuliaan di sisi Allah. Engkau maafkan orang yang mengganggumu dan engkau beri orang yang tidak memberimu sesuatu. Hadits riwayat Ibnu Adi dari Ibnu Umar. Setunggal, carilah kemuliaan di sisi Allah. Carilah kemuliaan di sisi Allah. Kalau mencari kemuliaan di sisi manusia, tidak bakal ketemu. Ulama mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Simpati semua orang
kamu cari simpati sehingga semua orang merasa cinta padamu, itu adalah cita-cita yang tidak bakal tercapai. Sudah menjadi sunnatullah, bahasa kita hukum alam. Menungso niku wonten sing seneng, wonten sing boten seneng. Gak mungkin seluruh manusia niku seneng, boten mungkin. Jangankan kita, Nabi Muhammad kirang apik nopo. Nabi Muhammad yang al-amin, beliau yang terpercaya, sangat amanah, tidak pernah berdusta, tidak pernah menyakiti orang lain, membalas keburukan dengan kebaikan. Nabi Muhammad yang menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik, ternyata masih ada orang-orang yang tidak suka pada beliau. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad, nopo malih Pak Lik Muhammad, Pak D Muhammad, Cak Muhammad. Nabi Muhammad kurang apa? Ternyata masih ada orang yang meludahi beliau. Berangkat nang masjid diidoni. Bahkan dulu pernah kita sampaikan, di antara yang pernah meludahi Nabi Muhammad itu menantu beliau. Mantune dhewe niki lho. Kanjeng Nabi kan nate besanan kali Abu Lahab. Yugane Abu Lahab kali sing rabi kali dua putri Nabi Muhammad, Ummi Kulthum dan Sayyidah Siti Ummi Kulsum dan Siti Ruqayyah. Awalnya Nabi Muhammad dakwahnya rahasia, tidak terang-terangan. Di antara ketika itu beliau besanan dengan Abu Lahab. Tapi ketika ada perintah Nabi Muhammad dakwah dengan terang-terangan, Abu Lahab pegel seanak-anaknya. 3 anaknya Mu'tab, Itab, Utaib, yang beriman cuma 1. Sing kali mboten iman, dan dua-duanya yang tidak iman itu yang menantunya Nabi Muhammad ini. Sampai salah satunya meludahi Nabi Muhammad. Coba mantu ngidoni marotuane niki lho. Jenengan nanti didoni mantune. Mantu ngidoni apa sepak ini lapor nang polisi ya. Nabi Muhammad pernah diludahi menantu beliau. Akhirnya dalam peristiwa Fathu Makkah, mantan menantu Nabi Muhammad ini lari sampai kemudian di Jeddah dimakan oleh serigala padang pasir, Pak. Dimakan serigala padang pasir. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mencari kemuliaan di sisi Allah adalah mencari kemuliaan di sisi manusia itu tidak bakal tercapai. Gampanganipun kita ini jangan terlalu sering bahasane para kiai itu. Jangan terlalu sering mengikuti orang awam. Yang kita ikuti ya standar ilmu. Tinggal nanti orang awam diberi penjelasan. Ngadepi tiang sing boten semerap terus ngeyel. Niki angel lho, mboten angel. Lek boten semerap terus boten ngeyel, niki gampang no gampang. Nabi Ibrahim itu diantara sifat beliau innahu la'awwahun halim. Awwah itu dalam tafsirnya ada yang mengatakan orang yang suka taubat, suka menyesal, istighfar. Awwah, tawab. Orang yang bertaubat, suka bertaubat. Tapi dalam satu keterangan saya pernah mendengarkan dari Profesor Abdul Hamid Az-Zubaidi, guru kami dan Al-Ahqaf Yaman. Di antara makna awwah itu adalah orang yang suka mengatakan oh. Orang yang suka mengatakan oh. Nabi Ibrahim itu suka mengatakan oh. O-nya itu oh percaya. Dikandani ngoten cepet percados. Ngene lho sing bener Ibrahim. Oh ngoten nah. Nggih. Oh nggih. Orang yang suka mengatakan oh itu bahasa Arabnya awwah. Awwah, suka mengatakan oh tapi oh yang dia percaya. Dia percaya terhadap apa yang disampaikan kepadanya. Benten malih lek oh tapi cengkal. Ngene lho carane. Oh alah, benten malih lek oh alah. Oh alah benten malih. Ngadepi tiang mboten ngertos terus ngeyel niki angel lho, mboten angel iki. Angel. Dikandani model yok nopo. Akhirnya apalagi seperti itu. Carilah kemuliaan di sisi Allah. Kalau kemudian sudah menemukan orang yang ketika kita mengatakan dia awam, dia tidak tahu, terus kita nuruti terus sampai mengorbankan ilmu kita, lah niku bahaya. Cerita yang sering sampai kepada kita Sayyidina Luqman dengan anaknya.
kan bawa keledai. Ceritanya ya napa niku? Pertama kali ayahnya Luqman naik keledai, anaknya yang nuntun. Ngelewati kampung. Kira setiang kampung ya napa? Iki ya apa sih? Anake kon nuntun, bapake malah numpak. Lah kuwatan sing bapake ya, malah bapake numpak. Mireng ngoten, akhirnya Luqman mudhun, anake kan munggah. Lewat kampung malih terus setiang kampung ya iki anak kurang ajar. Bapake kon nuntun, malah anake sing numpak keledai, numpak himar. Dimirengaken malih, dituruti malih. Wah, akhirnya numpak, loro-lorone numpak keledai bapak kali anak. Kira setiang kampung ya napa? Iki ya apa sing ngerti keledai gak kuat dinumpaki wong loro. Wah, akhirnya mudhun tiang kali. Tiang kali mudhun dikomentari malih kali tiang kampung. Ya apa wis gena-gena duwe keledai, duwe himar gak ditumpaki. Lek nuruti tiang tak remare. Maka kita pakai standar ilmu. Pokoknya ilmune pun tepak, tiang sepah ridho, guru ridho, wis komentar tiang itu sudah efek, sudah efek. Pokoknya guru ridho, tiang sepah ridho, sudah. Tentu memahamkan orang, jangan kemudian merasa sombong, merasa benar sendiri, meremehkan yang lain dan seterusnya, mboten. Artinya apa? Kita bersikap itu pakai standar ilmu. Berbuat baiklah sampai tetangga Anda mengira panjenengan nyalek. Tidak kaos nih. Jangan bosan berbuat baik sampai tetangga Anda mengira panjenengan apa? Panjenengan nyalek. Dan maksudnya cari kemuliaan di sisi Allah. Kalau bahasa Gus Bahak, kita ini naik level lah. Ojo mek keranten menungso ae. Ngurus masjid keranten menungso, keranten tonggo. Jamaah keranten menungso, keranten tonggo. Berbuat baik keranten tonggo karena napa konstituen, calon pemilih napa ini Pak? Konstituen, calon pemilih harus dinaikkan levelnya menjadi Gusti Allah. Berbuat baik karena Gusti Allah. Ibtaghur rif'ah indallah, carilah kemuliaan di sisi Allah. Lek di sisi manusia, standar manusia berbeda-beda. Standar manusia sangat subjektif, maka dikatakan kun ma'al khaliqi ka'annahu la khalqa. Hiduplah untuk Tuhanmu, hiduplah bersama Tuhanmu seakan-akan tidak ada makhluk di sekitarmu. Dilanjutkan dalam hadis Nabi Muhammad ini, tahlumu amman jahila alaika, engkau maafkan orang yang mengganggumu, wa tu'ta man haramaka, dan engkau beri, inilah Allah sawab, wa tu'ti harokatnya ya, wa tu'ti man haramaka, engkau beri orang yang tidak memberimu sesuatu, engkau maafkan orang yang mengganggumu. Tiang niki lek gampang maringi sepuro tiang, ini nanti akan termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Dalam surat Az-Zumar dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan dibalas pahala mereka di sisi Allah tanpa hisab. Kami catat di sini dari kitab yang berjudul Durus Umar Abdul Kafi, jilid 17 halaman 14. Di hari kiamat nanti itu wonten tiang bangkit dari kubur. Hari kiamat, hari kebangkitan. Bangkit dari kubur, lah kok langsung mlebet swarga. Langsung ten lawangi swarga. Tiang-tiang sing lindune tasik ten padang mahsyar diberdirikan, dihisab. Ada yang kemudian harus melintas di atas sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Tasik wonten tiang yang ditegakkan mizan, timbangan, sisi kanan, sisi kiri lebih berat yang mana? Ternyata ada sekelompok manusia yang langsung bangkit dari kubur, auto langsung nang lawangi swarga.
Ten lawangi swarga wonten malaikat Ridwan, dicegat kali malaikat Ridwan. Kemana kalian akan pergi? Bagaimana kalian akan langsung masuk surga? Kalian kan belum dihisab, kalian belum ditegakkan mizan, kalian belum melewati sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Tiang-tiang niki diendek, ditangleti kali malaikat Ridwan. Mereka menjawab, wahai malaikat Ridwan, nahnu la naqifu linasfi mizan, linasbi mizan, wala nilashri diwan. Ya Ridwan, awama qara'tal Qur'an. Wahai malaikat Ridwan, kami ini tidak perlu ditimbang amal perbuatan kami. Kami tidak perlu menerima catatan amal perbuatan kami. Hei malaikat Ridwan, tiang-tiang niki malah rodok nantang ten malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, panjenengan nate maos Quran napa mboten? Apa yang ada dalam Al-Qur'an? Dawuhipun malaikat Ridwan, wa ma fil Qur'an. Apa yang ada dalam Al-Qur'an yang kalian maksud itu? Yaquluna, orang-orang yang langsung akan masuk ke surga, sudah mendekati pintu surga itu, mereka menjawab, nahnu ahlus sabri. Kami adalah orang-orang yang sabar, dan ayat yang kami maksud adalah surat Az-Zumar yang ada di ayat ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan dibalas balasan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa lagi memerlukan hisab, perhitungan di sisi Allah di hari kiamat. Kami nggak perlu menerima catatan perbuatan kami. Kami nggak perlu lagi ditegakkan mizan. Kami nggak perlu lagi seperti orang-orang yang lain, karena kami adalah ahlus sabr. Kami adalah orang-orang yang sabar. Ketika kami hidup di dunia, kami termasuk orang yang menerima sesuatu dengan sabar. Mendengarkan jawaban itu, malaikat Ridwan kemudian tanya, kaifa kana sabrukum? Bagaimana kesabaran kalian dulu ketika kalian hidup di dunia? Qalu, orang-orang itu kemudian menjawab, nahnu kunna idza usi'a ilaina ghafarna, wa idza jahila alaina halimna, wa idza betulina sabarna, wa idza u'tina syakarna. Kami ketika dulu hidup di dunia, ketika ada orang yang menyakiti kami, kami langsung memaafkannya. Ketika ada orang yang berbuat dungu, ketika ada orang yang berbuat bodoh kepada kami, kami tidak membalasnya. Ketika kami menerima ujian, kami bersabar. Ketika mendapati nikmat, kami bersyukur. Mendengarkan jawaban itu, malaikat Ridwan lalu berkata, udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga tanpa merasa takut, dan kalian tidak akan pernah merasa bersedih kembali. Ini orang-orang yang ahlus sabr, orang-orang yang sabar. Enak niku mboten ate ten padang mahsyar, mboten ate mangke niku manusia di padang mahsyar itu dibedakan dengan 3. Calon penghuni surga kali calon penghuni neraka dibedakan 3. 1 tempatnya, 2 cara menerima kitabnya, 3 penampilan wajah dan tubuhnya. Yang pertama tempatnya, calon penghuni surga sudah berada di kanan, calon penghuni neraka sudah berada di kiri. Ashabul yamin, ashabus shimal. Semoga kita termasuk kelompok ashabul yamin ini, Allahumma amin. Yang kedua, cara menerima kitabnya. Cara menerima kitabnya, kitab itu akan berhamburan di atas. Catatan panjenengan mulai mukallaf, catatan kita semuanya, mulai akil balik, mata kita gunakan apa, telinga, lisan, tangan, kaki, hati kita ini kotor penuh dengan penyakit, nopo bersih, ilaman atallaha biqalbin salim. Semua ada dicatat, ada dalam catatan itu. Nate hasud, nate iri, nate dengki, sombong, dan wonten rapote. Rapot itu ditebar di atas. Orang-orang yang baik secara otomatis akan menerima catatan amal perbuatan mereka dengan tangan kanan. Otomatis tangan kanan gitu. Tapi tiang-tiang sing boten saya juga tak saya.
menerima catatan amal perbuatan yang dihamburkan dari atas itu pakai tangan kiri atau dari belakangnya ngeten. Na'udzubillah min dzalik. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga wajahnya. Penghuni surga itu wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah mereka putih berseri-seri. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk kelompok manusia ini. Allahumma amin. Tapi tiang neraka ka'annama ughsyiyat wujuhuhum qita'am minal laili mudlima. Wajah mereka hitam pekat seperti malam gelap gulita. Ya napa sih lek peteng dedet kan mboten ketok napa-napa. Itu wajah penghuni neraka iki ganok putine babar blas, peteng dedet. Makanya kalau kita wudhu sudah kita minta mulai saat ini pakai bahasa Indonesia mboten napa-napa. Ketika basuh wajah, ya Allah putihkan wajah saya. Di saat manusia sebagian wajahnya putih, sebagian wajahnya hitam. Lek apal Arabe sae Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddul wujuh wa taswaddul wujuh. Ketika kita basuh tangan kanan, Allahumma atini kitabi an yamini. Ya Allah serahkan catatan amal perbuatanku nanti dengan tangan kananku. Atau pakai bahasa Indonesia di dalam hati, ya Allah ketika engkau nanti memberikan catatan amal perbuatanku, beri kekuatan untuk tanganku ini, tangan kananku ini untuk mendapatkan dan meraihnya. Ketika kita basuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi an yasari au min wara'i dhahri. Ya Allah jangan berikan catatan amal perbuatanku dan aku raih dengan tangan kiriku atau dari belakangku. Na'udzubillah min dzalik. Itu semua diminta ketika kita wudhu, semua sudah minta dan itu semua simbol di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Nah, orang-orang yang ahlus sabar tidak perlu proses seperti ini. Tidak perlu menerima catatan perbuatan, mboten nate di mizan timbangan sing apik sebelah tengen, sing elek sebelah kiwa. Dengan cemas menunggu kira-kira sing abot iki sing apik napa sing elek. Na'udzubillah min dzalik. Ahlus sabar mboten. Kiamat bangkit dari kubur langsung terlawangi swarga. Sampai malaikat Ridwan kaget. Sapa iki? Kan durung dihisab, kan durung oleh kitab, kok wis rene? Loh, malaikat Ridwan jenengan mboten maos Quran, mboten maos Quran. Siapa kalian? Kami adalah ahlus sabar, orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar mboten perlu hisab malaikat Ridwan. Ya apa sabare sampean? Gini wau. Ketika ada orang menyakiti kami memaafkannya. Tonggo, dulur, lek kadung ngilokno gak mandek-mandek kaya lato-lato ya. Ngilokno gak mandek, kami langsung memaafkannya. Ya loro ati kadang malaikat Ridwan tapi tak sepuro ae. Tak sepuro gak gawe perkara. Ketika ada orang berbuat dungu kepada kami, tingkah lakunya niki tingkah laku orang yang bodoh. Wis kaya wong mek emosine tok sing diutamakan emosine tok. Coba disentuh. Sebenarnya hati nuraninya mengatakan yang dia lakukan itu jelek, tapi sudah dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh emosi. Sing dilakoni kados tiang pun tiang loro niku. Tiang loro wis. Akhirnya orang berbuat dungu, orang ini berbuat bodoh kepada saya, kami tidak membalasnya. Ya wis lah, kami tidak akan membalasnya. Ketika menerima ujian, kami sabar. Ketika kami diberi, kami syukur. Makanya Bapak Ibu sekalian, lek panjenengan gak ada masalah. Jenenge tiyang niku mesti wonten masalah. Wong Nabi Muhammad mawon, ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, ketika kita tidak disukai orang, kemudian timbul masalah. Khawatir ini kemudian bermasalah di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Wis enak-enak haji ping 9, umroh ping 11, jamaah pateng, ono masalah mbek Pak Lek, ono masalah mbek Pak D, ono masalah mbek sepupu. Lakukan dua hal ini. Pastikan panjenengan sudah melakukan dua ini sehingga nanti di tegaknya mizan tidak ada masalah di hadapan Gusti Allah. Yang pertama dulu pernah kita sampaikan, mugi-mugi panjenengan sampun supe. Yang pertama at-tanazul. Napa singen? Ngelendek. Napa ngelendek nih? Napa ngelendek nih? Ngelendek itu tidak hanya merendah, tapi diwujudkan dalam sikap
Dengan cara apa? Aku tak jaluk sepuro. Aku tak jaluk sepuro. Ya apa nok masalah. Barangkali aku menyikapi masalah ini tak sikapi mbek nafsu, tak sikapi mbek hasud, tak sikapi mbek sombong, saya merasa benar, tak ngelendek. Aku tak jaluk sepuro. Yang kedua, meskipun panjenengan yakin, aku yakin sing salah Pak Lekku iki. Wis gena-gena sawah tinggalane teko emas, teko mase, teko bapakku, sik dikuasai, aku sing bener. Tapi barangkali gara-gara ada masalah ini kemudian saya pernah ngrasani Pak Lek, pernah kemudian dengki hasud ngilokno Pak Lek, aku tak ngelendek. Napa berarti nih ngelendek nih? Indonesia napa? Mboten enten yang Indonesia mriki. Ngelendek nih. Ngelendek ngoten niku. Yang kedua yang harus panjenengan lakukan ad-doa lahu, mendoakan beliau. Mendoakan baik. Sing paling gampang nggih la ilaha illallah niku. Jenengan mantun salat kan sering diwaos. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Diniati la ilaha illallah pertama, la yasuqul khaira illallah. Tidak ada yang mampu mengendalikan kebaikan, menyelesaikan masalah saya dengan Pak Lek saya kejaba Gusti Allah. La ilaha illallah yang kedua, la yasrifus su'a illallah. Tidak ada yang mampu menghilangkan sifat rakus Pak Lek saya kejaba Gusti Allah. Sing disuwun diilangaken sifat rakuse pun Pak Lek. Engko diniati, ya Allah, tidak ada yang mampu menghilangkan Pak Lek saya kecuali Engkau ya Allah. Wah, akhirnya jangan riyo-riyo wis Pak Lek wis ilang. Nang dipalekno kuburan lek. Kebanteran dosis jenengan doakan. Pertama lek nggak ada masalah ngelendek jaluk sepuro. Meskipun kita merasa kita berada di pihak yang benar. Ojo-ojo awake dhewe salah. Nabi Yunus pun katanya masih salah. Masih salah ketika beliau meninggalkan kaumnya. Akhirnya kan taubat kepada Gusti Allah. Apa salahnya kita ngelendek? Yang kedua mendoakan. Kalau dua-duanya ini sudah panjenengan lakukan berulang-ulang secara istiqomah, kok masalah belum selesai, itu artinya masalah bukan ada pada panjenengan, tapi masalahnya ada pada Pak Lek, ada pada Pak D. Tapi Pak lakukan dua ini, cek mboten damel ganjelan ten pundi? Ten dinten kiamat mangke. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi barokah manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.